Ya sebenarnya kalau pembahasan dalam dhamma yang tinggi ini ada kontroversial ya, tapi saya tidak bahas dhamma yang advance level ya. Ya bisa kita katakan kegelisahan itu juga bagian dari akibat. Ya, kita bisa mengatakan demikian ya. Karena kegelisahan itu ada sebab. Contoh, Bapak Ibu mungkin pernah merasakannya. Gelisah sekali, C salah, Kia salah, Kun salah, tapi nggak ada problem sebenarnya. Ya, mikirin kok gelisahnya, simloan gitu ya. Nggak ada problem. Tahu ternyata kenapa? Tadi Bapak Ibu jam 5 sore makan bakso 2 mangkok. Ajinomotonya berapa banyak coba? Betul ya? Ini real loh ini. Jadi akibat sebabnya adalah ajinomoto, akibatnya adalah gelisah. Atau hal lain. Kadang kita ngomong, salah ngomong, tapi tidak sadar. Nanti sudah pulang rumah baru mikir, aduh salah, tadi salah ngomong saya, gawat. Gelisah. Gelisah ini adalah akibat dari sebabnya tadi salah ngomong. Jadi bisa dikatakan hampir semua kegelisahan yang muncul adalah akibat dari satu sebab. Ya berarti hukum sebab akibat, ada kaitan karma. Nah semakin banyak karma buruk seseorang, dia semakin gelisah. Makanya kalau kita baca di dalam sutta, ada satu cerita tentang Raja Ajatasattu ya. Dia datang mengunjungi Sang Buddha, lalu Sang Buddha memberikan dhamma. Setelah Sang Buddha membahas dhamma, lalu raja ini pergi. Sang Buddha mengatakan apa? Orang bodoh, kalau saja dia tidak membunuh ayahnya, hari ini setelah mendengarkan dhamma, dia akan mencapai Sotapanna. Tapi Raja Ajatasattu itu pernah membunuh ayahnya Raja Bimbisara untuk naik tahta. Jadi setelah Raja Ajatasattu bunuh ayahnya, dia setiap hari gelisah. Makanya dia minta penasehat-penasehatnya untuk mencari guru-guru spiritual. Dan dia sudah cari 4 atau 5 guru spiritual, tapi tidak ada jawaban. Nah ketika dia bertemu Sang Buddha, dia mendapatkan jawaban yang dia anggap paling pas. Tapi sesungguhnya dia pun belum mengerti, tapi dia sudah anggap itu paling pas. Nah kenapa dia tidak ngerti? Karena dia terlalu gelisah. Karena kegelisahan itu kan salah satu dari 5 rintangan batin ya, panca niwarana. Jadi kegelisahan itu juga akibat dari satu sebab. Ya lebih kurang begitu ya. Ada lagi ide yang mungkin tidak tertangkap saya, ingin ditanyakan? Atau ada pemikirannya? Ya, rawat sila dengan baik. Itu tipsnya. Rawat sila dengan sempurna. Kalau rawat sila dengan sempurna, kita sangat jarang gelisah. Paling sering gelisah itu kenapa? Salah ngomong. Colang simtia. Tapi udah keceplosan. Kalau kita belajar musawada, werakmani, sikhapadang, musawada itu bukan hanya tidak bohong loh, tidak adu domba, tidak fitnah ya, tidak gosip yang negatif ya. Kemudian tidak bohong. Nah, tidak kata kasar. Tidak adu domba, tidak kata kasar, tidak fitnah, tidak gosip yang buruk. 4 ini susah loh dilatih. Kelihatannya gampang. Susah loh dilatih. Tapi kalau kita benar-benar bisa latih 4 ini dengan baik ya. Tidak gosip yang buruk. Artinya kita tidak mau ngomongin kejelekan orang. Susah loh ini dilatih. Susah loh dilatih. Nah ini ada senyum itu ya. Berarti ini nanti mikir sendiri ya. Latihlah pelan-pelan, kurangi. Semua orang punya kok karakter buruk ini. Tapi kurangi. Kalau kita bisa ya, musawada werakmani, tidak menggunakan ucapan yang salah, kita pegang baik-baik. Tidak mau membuat makhluk lain menderita, kita pegang baik-baik. Tidak mau ngambil barang yang bukan milik, kita pegang baik-baik. 5 sila saja, tidak usah banyak. Pegang baik-baik. Sudah akan membuat kegelisahan itu jarang muncul. Iya. Lalu kalau muncul bagaimana? Pakai teknik nafas yang tadi. Iya, karena teknik nafas itu berlaku untuk semua jenis stres. Gelisah itu adalah stres. Makanya kalau gelisah nafasnya berat. Gelisah. Jantungnya berdegup dup. Ya, atur nafas. Kalau untuk latihan yang terbaik, latihanlah meditasi. Tapi meditasi itu perlu dilakukan berulang-ulang. Mending 20 menit sehari tapi continue, daripada setahun sekali tapi 15 jam seminggu. Iya. Karena 20 menit per hari, atau bahkan hanya 10 menit dah per hari, tapi continue
maka skill kita untuk mengatur fokus akan menjadi lebih baik. Nah, tadi saya mengatakan bahwa emosi itu selalu berkaitan dengan fokus. Gelisah itu adalah bagian dari emotion ya, bukan hanya emosi yang marah ya, tapi emosi dalam artian luas. Gelisah itu emosi, marah itu emosi, kecewa itu emosi, malu itu emosi. Emosi adalah masalah fokus. Ada orang dia sudah gelisah, berminggu-minggu dia gelisah. Kenapa? Dia pikir apa yang dia lakukan itu salah. Tiba-tiba temannya datang, kamu nggak salah kok, itu biasa aja. Oh iya biasa aja. Iya biasa aja. Kamu yang salah mikir. Begitu dia anggap itu biasa, gelisahnya hilang. Kenapa? Selama ini dia fokus kalau itu adalah kesalahan. Jadi emosi adalah selalu masalah fokus. Makanya kalau fokus kita kuat ya, terutama pada nafas masuk, nafas keluar. Kalau kita latihan anapanasati, ketika kita mempraktekkan teknik untuk mengalihkan emosi kita itu akan menjadi jauh lebih cepat, akan menjadi lebih skillful. Jadi walaupun latihannya hanya setiap lampu merah misalkan, nanti bisa dipraktekkan setelah 4 bulan 5 bulan ya. Kalau tiba-tiba ada sesuatu hal yang membuat kita stres ya, 2 nafas 3 nafas problemnya berkurang. Nanti tes sendiri ya. Ya lebih kurang seperti itu. Ya jam 9 pas ya. Nah, harus tutup ya. No tiam cing leo ya. Ya Bapak Ibu, semoga apa yang kita diskusikan hari ini membawa manfaat besar untuk kita semua. Sabi sata bahwantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.